Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah. Saya dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas tentang memahami model pembelajaran simulasi. Di sini ada konsep dasar CIA, model simulasi. Komputer atau biasa disebut dengan Computer Associated Instruction atau CIA. Sering dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi, Information and Communication Technology (ICT) telah mengubah model dalam pola pembelajaran pada dunia pendidikan pada saat ini. CIA adalah suatu sistem pengajar dapat pembelajaran yang menggunakan peralatan komputer sebagai alat bantu bersama dengan learn language base. Dasar pengetahuannya, CIA merupakan pengembangan daripada teknologi informasi terpadu, yaitu komunikasi interaktif, audio, video, penampilan, cerita, image, kemasan dengan sebutan teknologi multimedia. Pengertian pembelajaran CIA model. Metode simulasi merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan simulasi cenderung objeknya bukan pada benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan yang mengajar bersifat berpura-pura. Kegiatan simulasi dapat dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi dan sekolah dasar. Ada beberapa jenis model simulasi, diantaranya yaitu yang pertama, bermain peran atau biasa disebut dengan role playing. Nah, di sini bermain peran dalam proses pembelajaran. Metode ini mengutamakan pola permainan dalam berbentuk dramatis. Dramatis dilakukan oleh kelompok siswa dengan mekanisme pelaksanaan yang diarahkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan atau biasa disebut dengan direncanakan sebelumnya. Simulasi ini lebih menitik berat pada tujuan untuk mengingatkan atau menciptakan kembali gambaran masa silaman yang kemungkinan terjadi pada masa yang akan datang atau peristiwa yang aktual dan bermakna bagi kehidupan sekarang. Yang kedua, Sosiodharma. Sosiodharma yaitu biasa disebut dengan social dharma. Dalam pembelajarannya yang dilakukan oleh kelompok yang mengutamakan aktivitas belajar merencanakan masalah yang berhubungan dengan masalah individu sebagai makhluk sosial, misalnya hubungan antara anak dengan orang tua, antara siswa dengan kelompoknya. Nah, yang ketiga, permainan simulasi atau yang biasa disebut dengan simulasi games. Dalam pembelajarannya, siswa bermain peran sesuai dengan peran yang ditugaskan sebagai suatu pembelajaran membuat suatu keputusan. Karakteristik metode simulasi. Metode pengajar simulasi banyak digunakan pada pembelajaran IPS, PKN, pendidikan agama, dan pendidikan apresiasi. Pembinaan kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan interaksi merupakan bagian dari keterampilan yang akan dihasilkan melalui pembelajaran simulasi. Prosedur metode simulasi yang pertama yaitu prosedur simulasi yang ditempuh dalam pembelajaran adalah yang pertama, menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru. Yang kedua, menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Yang ketiga,
simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Yang keempat, proses pengamatan terhadap proses peran, teknik, dan prosedur dapat dilakukan dengan diskusi. Yang kelima, kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi. Di sini ada proses produksi. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, objektivitas penyajian. Ketiga, petunjuk atau direction. Keempat, penyajian informasi. Kelima, panjang teks penyajian. Keenam, grafik dan animasi. Ketujuh, warna dan penggunaan. Kedelapan, pengajaran profet. Dan kedelapan, penutup. Persyaratan yang mengoptimalkan pembelajaran simulasi. Kemampuan yang harus diperhatikan untuk mengunjungi metode yang menunjang metode simulasi diantaranya. Yang pertama, mampu membimbing siswa dalam mengarahkan teknik, prosedur, dan peran yang akan dilakukan dalam simulasi. Yang kedua, mampu memberikan ilustrasi. Yang ketiga, mampu menguasai pesan yang dimaksud dalam simulasi tersebut. Keempat, mampu mengamati secara proses simulasi yang dilakukan oleh siswa. Persyaratan yang mengoptimalkan masih ada. Nah, yang pertama, di sini adapun kondisi dan kemampuan siswa yang harus diperhatikan dalam peran metode simulasi adalah: yang pertama, kondisi, minat, perhatian, dan motivasi siswa dalam bersimulasi. Yang kedua, pemahaman terhadap pesan yang akan dimenstimulasikan. Yang ketiga, kemampuan dasar berkomunikasi dalam peran. Keunggulan metode simulasi. Beberapa keunggulan penggunaan metode simulasi diantaranya adalah: yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlihat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa dan memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat dikatakan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima, dapat membangkitkan imajinasi. Yang keenam, membina hubungan komunitif dan kerjasama pada kelompok. Nah, di sini ada kelemahan metode simulasi. Namun demikian, dalam metode simulasi masih tetap dapat kelemahan atau kendala-kendala yang kemungkinan perlu diantisipasi oleh para guru jika ada menetapkan metode ini. Diantaranya, yang pertama, relatif, memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, sangat bergantung pada aktivitas siswa. Yang ketiga, cenderung melakukan pemanfaatan sumber belajar. Yang keempat, banyak siswa yang kurang menyenangi simulasi sehingga simulasi tidak efektif. Nah, di sini kesimpulan simulasi, yaitu metode simulasi dalam CIA adalah dasar, merupakan salah satu atau strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman metode yang lebih konkret
dalam penciptaan tiruan-tiruan berbentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tepat tanpa risiko pengalaman. Belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan kerjasama kognitif dan mengimplementasikan suatu kejadian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.